Saat itu di 2016, ayah saya meninggal. Warisan saya itu nggak terlalu gede, di kisaran 5 juta. Dan 5 juta itu saya bagi-bagi di jalan dalam satu hari. Jadi saya bagi-bagikan uang itu dengan niatan, kan ayah saya masuk surga. Saya bagi-bagi, doakan ayah saya ya, doakan ayah saya. Dan mereka, ya saya doakan dari para pengamen, dari para pengemis itu. Sisa uang di tas itu tinggal 1.200.000. Itu modal awal saya yang dikeluarkan dengan uang 1.200.000. Saya rasa ada buku-buku yang harus dibaca oleh para pebisnis, bisnis apapun gitu. Karena bisa diterapkan di bisnis apapun 3 buku ini tuh. Bagaimana agar bisnisku seperti bisnismu yang growth dengan cepat. Yang Donald Miller jawab pada saat itu, bikin bisnismu seakan-akan profesional. Meskipun kamu hanya 1 orang, bikin bisnismu seakan-akan seperti profesional. Nama saya Mubiz Atorik, sekarang saya usia 31 tahun. Saya berbisnis di bidang penerbitan buku, di bidang literasi, juga di bidang yang terakhir kopi shop namanya Langgam Pustaka. Lokasinya sekarang di Kota Tasikmalaya. Untuk kantor penerbitan cuma ada 1 lokasi, tapi ada bisnis F&B kami, yaitu Langgam Coffee and Book. Sekarang ada di 3 titik, di PDK belakang Unsil, kemudian di NAM, di Pedestrian Hajat, dan yang terakhir yang baru buka di Tarumanagara, Tasikmalaya. Saya terakhir dari keluarga sederhana. Ayah saya guru PNS, yang PNS-nya itu nggak seperti hari ini, yang serba ada, yang banyak sertifikasinya dan lain-lain. Kalau guru PNS dulu itu gaji seadanya, hidup seadanya. Ibu saya ibu rumah tangga. Dan apakah saya masuk dalam kategori miskin? Tidak juga. Tapi kami berada lah. Tapi ada satu momentum di hidup saya itu yang saya sampai hari ini masih terbayang. Waktu saya SMA, sepatu saya tuh solnya copot. Dan itu tuh orang tua saya nggak bisa beli sepatu lagi. Pada akhirnya orang tua saya tuh datang ke tukang sepatu sol di belakang Mayasari Plaza kalau dulu, dan bayarnya itu pakai beras karena kami di rumah ada beras tapi kami nggak ada uang, bayarnya pakai beras. Besoknya saya bisa pakai sepatu yang udah di sol itu, saking nggak bisa beli sepatu baru gitu. Jadi saya ada di keluarga yang miskin nggak juga karena kami punya beras, tapi untuk berada kami juga pas-pasan. Saya sekolah sampai jenjang strata 1 di Tasikmalaya, Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan itu menjadi trigger utama juga pada akhirnya Langgam terbentuk gitu. Saya memulai Langgam Pustaka itu di 2015-an. Pada saat itu saya masih nyusun. Jadi Langgam Pustaka sudah mulai berjalan dulu. Tapi saya juga sebagai sampingan karena butuh untuk pemasukan bulanan, saya ngajar juga dari tingkat SD, SMP, SMA. Tapi ngajarnya saya pendek-pendek tuh, nggak pernah lama gitu. Pada akhirnya menjadi asdos, cukup cuma 3 tahun gitu. Pada akhirnya karena Langgam pada saat itu mulai serius nih bisnisnya, dan saya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang bisnis, saya mencoba ngelamar ke salah satu perusahaan rokok. Di sana saya jadi marketingnya, dan dari sana saya banyak mendapat pengalaman bagaimana cara mengolah produk ini agar orang-orang mau gitu. Nah, dari bisnis rokok itu, dari perusahaan rokok itu saya banyak menerima ilmu. Meskipun tidak lama saya kerja di perusahaan rokok itu, nggak nyampe bulanan gitu, nggak nyampe bulanan. Tapi dari sana saya bisa mengaplikasikan Langgam harus bergerak seperti itu juga. Awalnya ilmu bisnis yang saya tahu pertama itu dari sana, ketika saya kerja di perusahaan rokok lah. Rata-rata perusahaan rokok itu selain kreatif, mereka juga matang-matang perencanaannya. Jarang produk rokok yang tidak tersebar dengan baik. Jarang produk rokok yang tidak memberikan budget awareness yang cukup besar gitu. Pasti besar-besar gitu kalau perusahaan rokok. Bahkan ada yang sampai konser atau event-event besar apa. Di sana kita bisa lihat perusahaan rokok itu serius untuk menggarap produknya agar sampai ke masyarakat. Nah, itu mungkin yang menjadi trigger saya. Oh, saya kerja di perusahaan rokok dulu deh. Mudah-mudahan keterima, dan alhamdulillah pada saat itu keterima. Tapi saya nggak lama, cuman hitungan minggu lah kerja di perusahaan rokok itu. Dan saya pada akhirnya punya keluarga baru yang membentuk Langgam ini gitu. Pada saat itu dimulai dari 4 orang yang senang menulis dan senang membaca. Kami kumpul dan kami menerima tantangan pada saat itu dari mentor kami di menulis. Kami bikin kumpulan tulisan cerpen pada saat itu. Namun di Tasikmalaya sangat sulit menemukan penerbit buku. Dari sanalah kami memiliki lemparan-lemparan ide bikin penerbit. Lambat laun ketika Langgam sebagai penerbit itu mulai berjalan, banyak juga yang menjadi motivasi kami gitu. Motivasi kecil lah dari keluarga, misalnya orang tua yang tidak percaya apa sih bisnis buku bakal jadi uang atau enggak, akan jadi sukses atau enggak. Dari
dari keluarga, bahkan dari dulu saya masih memiliki pacar, sampai pacar saya juga mungkin pada titik itu sudah tidak percaya bisnis ini bisa menjanjikan. Bisnis ini tidak memiliki potensi-potensi lain untuk dikembangkan. Pacaran lama tuh, hampir 5 sampai 6 tahunan. Langgam juga sudah berjalan, tapi mungkin di tengah jalan dia mulai, ini bisnis ini mungkin tidak akan ada prospeknya. Dia udah mulai nyuruh-nyuruh bikin lamaran dong ke sini, bikin lamaran dong. Saya lakukan juga pada saat itu, bikin lamaran, saya kirim, bikin lamaran, saya kirim. Tapi tidak dengan sepenuh hati lah. Karena saya benar-benar ingin mengelola bisnis ini. Dan pada akhirnya dia minta putus. Dan ada satu momentum ketika kami bertemu kembali dan dia akan menikah, gitu, akan menikah. Dan Langgam masih jauh untuk bisa menandingi keinginan-keinginannya. Tapi di sana menjadi trigger bagi saya. Suatu hari kamu akan datang ke Langgam dengan posisi Langgam yang berbeda. Itu aja. Salah satu motivasinya lah, salah satu lah dari banyaknya motivasi-motivasi lain yang mungkin saya juga tidak bisa sebutkan semua lah. Tapi bagi saya tidak akan berhenti di titik ini. Gitu. Saya akan terus melanjutkan Langgam sampai ke posisi yang tak terhingga gitu hitungannya. Dan hari ini alhamdulillah kalau teman-teman saya yang lain, yang 4 orang itu, karena sekarang di Langgam tinggal sisa 2, saya dan teman saya, Cecep Priul dan Ramdhani, dia udah menikah. Jadi di kami berdua ada kepuasan, kami bisa membuktikan itu. Mau kepada orang tua dan kepada orang-orang yang lebih dulu barangkali tidak percaya kepada kami, dan akhirnya mereka, oh sekarang Langgam buka di sini ya, sekarang Langgam punya ini ya. Kami seakan-akan itu menjadi obat bagi kami ketika kami pada saat itu tidak dipercayai, dan hari ini mereka bisa berkata seperti itu, menjadi pembuktian juga bagi kami, oh Langgam memiliki potensi untuk bisa grow lah. Kalau dikatakan sukses hari ini, kesuksesan itu saya pribadi menganggap kesuksesan itu gak bisa ditentukan hari ini gitu. Kesuksesan itu ketika nanti perusahaan ini dampaknya besar kepada masyarakat. Kalau hari ini dikatakan sukses, belumlah. Hari ini Langgam masih terus berkembang karena masih banyak perusahaan di luar sana yang sampai hari ini dikelola oleh generasi ketiganya, generasi keempatnya. Ownernya udah nggak ada. Tapi perusahaan-perusahaan itu masih bisa berdampak untuk masyarakat di Indonesia. Itu barangkali untuk Langgam mudah-mudahan bisa sampai ke sana juga. Seperti model bisnis di Langgam itu kami bikin ekosistem sendiri. Karena fokus utama kami itu di penerbitan buku, makanya kami membuat ekosistem dari setiap lini bisnis yang kami bikin. Dan kami biasanya sebut dengan departemen lini bisnis kami itu. Yang pertama itu Langgam Pustaka, itu penerbit buku sastra. Nah, untuk kenapa kami membuat Langgam Pustaka ini, awalnya kami punya komunitas sastra. Nah, komunitas itu kami ingin komunitas itu bisa berjalan. Pada akhirnya kami bikin lini bisnis penerbit buku Langgam Pustaka. Selanjutnya kami bikin bisnis namanya Langgam Bukis, yang awalnya Langgam Pustaka Store, itu pendistribusian buku-buku dari penerbit Langgam Pustaka. Nah, dari situ juga kami membuat Langgam Institute, itu untuk melahirkan para penulis yang nantinya akan menerbitkan buku di Langgam Pustaka. Nah, berkembang dari sana, komunitas kami semakin besar. Kami buat menjadi sebuah yayasan Langgam Pustaka Indonesia. Nah, tempat kumpul teman-teman di Langgam Pustaka Indonesia ini, kami buat ruang publiknya. Coffee shop ini, Langgam Coffee and Book. Yang sekarang, alhamdulillah, komunitasnya semakin besar, dan coffee shopnya sekarang ada di 3 titik di kota Tasikmalaya itu. Tantangan terberat ya, kami beberapa kali dihantam oleh keadaan gitu. Mulai dari ketipu orang misalnya, yang nominalnya bagi kami cukup besar gitu. Kemudian kantor kami terkena longsor misalnya. Dan kami di sana sadar gitu, kami sadar bahwa ada sebab ada akibat gitu. Mungkin dulu ketika kami mulai bisnis, apapun itu yang mau tercium sedikit, mungkin bisa dikatakan lah sedikit haram, kami garap. Sedikit curang, kami garap. Dan pada akhirnya kami sadar, kami meskipun mengambil sedikit, yang penting berkah itu, yang penting berkah. Karena untuk apa mengambil banyak, namun di sana ada hak-hak orang lain yang mungkin termakan oleh kami, dan dampaknya besar sekali. Kadang kami memiliki uang tapi kami tidak bisa menggolangkannya, atau yang tadi ketika kami bisa beli kantor dan kantornya longsor misalnya, oh mungkin itu gara-gara ada hak-hak orang lain yang termakan oleh kami. Mulai dari sanalah ada kami disadarkan, apapun itu yang penting berkah, sekecil apapun itu yang penting berkah. Dan ketika kami menjalankan itu secara konsisten, progres Langgam juga ternyata lebih cepat untuk tumbuh gitu, ketimbang dulu ketika kami menjalani dengan serampangan dan dengan apapun kami ambil. Itu titik-titik terendah kami, dan itu juga mungkin tantangan yang kami hadapi, dan tantangan yang menyadarkan kami bahwa sedikit tidak apa-apa, yang penting berkah, itu aja. Jadi dulu ketika Langgam mau berdiri, ternyata untuk mendirikan sebuah perusahaan penerbitan itu minimal harus punya legalitas CV. Saat itu di 2016 ayah saya meninggal, kemudian singkat cerita bagi waris
waris lah, bagi waris. Warisan saya itu nggak terlalu gede gitu, nggak terlalu gede. Saya kasih ke ade, saya kasih ke mama untuk bekal kuliah ade nanti. Yang saya ambil itu cuman di kisaran 5 jutaan. Dan 5 juta itu saya bagi-bagi di jalan dalam satu hari gitu. Jadi ketemu pengamen saya kasih 100.000 misalnya. Ketemu pengemis saya kasih 100. Sampai uang itu mau habis. Jadi pokoknya saya kasih-kasih aja karena pada saat itu namanya orang ditinggalkan orang tua apalagi ayah, sudah tidak ada lagi harapan akan seperti apa ke depan gitu. Sudah tidak ada lagi tuh. Saya pikir gini, yang saya inginkan ayah saya masuk surga. Jadi saya bagi-bagikan uang itu dengan niatan tiap pengamen, setiap pengemis atau siapapun lah ada pokoknya yang minta gitu, saya ambil katakan doakan ayah saya ya, doakan ayah, gitu aja terus setiap orang. Itu dalam satu hari. Dalam satu hari itu pertama saya keluar dari rumah karena terpuruk di rumah karena ayah meninggal, saya keluar, saya bagi-bagi doakan ayah saya ya, doakan ayah saya. Dan mereka ya saya doakan dari para pengamen, dari para pengemis itu. Bagi saya itu sangat menyentuh karena para pengemis itu barangkali hari itu belum makan dan bisa menerima uang 100.000 atau 50.000 mungkin, saya nggak ingat ngasihnya ke siapa aja gitu. Dan mungkin doa mereka akan lebih tulus juga gitu. Itu makanya saya bagi-bagikan tuh itu niatnya agar bapak saya bisa masuk surga aja gitu. Mereka bisa menjadi saksi bahwa ayah saya orang baik. 5 atau 6 tahun awal Langgam Pustaka itu berjalannya cukup lambat. Secara finansial kami juga tidak begitu bagus. Banyak momen-momen misalnya dalam 1 bulan kami cuma dapat 800.000 gitu. Waktu itu yang kerja 3 orang lah, saya, Wildan sama satu lagi. 800.000 itu saya bagi aja 400 ke teman saya. Terus mereka juga, gimana Cina uangnya? Santai. Karena saya dari dulu selalu percaya bahwa uang itu kita jangan terlalu sombong bahwa kita yang mendapatkan uang. Uang itu adalah bagian kecil dari rezeki gitu. Dan yang memberi rezeki itu bukan siapa-siapa kecuali Tuhan kita semua gitu. Jadi kalau kita merasa saya bisa menghasilkan uang sekian, saya bisa menghasilkan uang sekian, saya anggap itu terlalu sombong. Yang memberimu rezeki itu bukan atas dirimu gitu. Itu atas kehendak yang lain gitu. Ya kamu itu hanya menjalani kehendaknya. Jadi kalau saya nggak punya uang, saya sampai hari ini nggak pernah khawatir. Selalu ada gitu. Saya nggak bisa makan. Saya sekarang nggak pernah menahan diri untuk membeli apapun gitu. Bahkan kalau teman-teman saya barangkali di Instagram, saya sering update ngebaso di Baso Firman gitu ya. Kata orang Sunda lah ya, sering-sering teh ngebaso teh gitu teh. Ya mungkin kalau posisinya saya nggak punya uang, mungkin saya nggak bakal sering ngebaso. Tapi gara-gara ada uangnya tuh. Dan kadang di saku nggak ada uang juga, tinggal nelpon Bendahara Langgam, pengen ngebaso, ya sok katanya gitu. Jadi tinggal ngebaso aja gitu. Orang sederhana kok cuman baso gitu kata saya. Sampai hari ini saya gitu. Saya percaya rezeki itu bukan atas dasar kita loh. Udah diberikan kita. Kalau kata orang Sunda itu rezeki mah terus dipincukan. Mungkin caranya saja yang kita lakukan gitu. Cara seperti apa agar pincuk itu bisa kita ambil sedikit-sedikit. Dan cara itu juga bukan atas dasar kita juga. Kita dibekali tenaga, pikiran, pengetahuan bukan oleh diri kita gitu, oleh Sang Pencipta. Jadi terlalu naif dan sombong kalau kita mengatakan rezeki uang itu didapatkan oleh saya. Kamu gak punya apa-apa. Titik baliknya itu di tahun 2022 barangkali. Karena saya senang baca buku sastra, jarang membaca buku yang lain gitu. Di 2022 saya mulai berpikir bisnis ini tuh harus bisa berjalan dengan baik gitu. Dengan bekal tadi dari marketing rokok ya, pengetahuan saya cuma segitu-segitu aja. Di 2022 saya mulai membaca buku-buku bisnis. Nah dari sana banyak buku bisnis yang saya aplikasikan ke Langgam. Karena dasarnya sastra, saya senang dengan pengalaman-pengalaman para pebisnis itu. Dan biasanya buku-buku bisnis yang ditulis oleh orang Amerika itu menawarkan pengalaman-pengalaman mereka. Dan saya bisa pilih mana yang bisa saya ambil pengalamannya dan saya terapkan di Langgam. Dan cara membacanya juga cukup lama kalau buku bisnis saya. Biasanya dalam satu bab itu ketika belum teraplikasikan, saya belum pindah ke bab yang lain. Jadi saya pengen ini bisa nggak ya diterapkan. Jadi dulu tuh di buku catatan saya tuh banyak sekali catatan dari buku-buku bisnis itu. Di 2024 mungkin, 2023, 2024, saya harus pastikan bahwa hasil yang saya pelajari ini benar atau salah gitu. Ataukah mungkin sudah tidak in di Indonesia atau gimana. Saya mulai ikut lomba-lomba bisnis misalnya. Ada yang dari pemerintah misalnya Kemenpora, dari Dispora Budpar. Dan di sana saya juga menjadi salah satu finalis dan juara gitu. Barangkali yang saya pelajari selama ini adalah benar. Dan di sana menambah motivasi saya agar bisnis ini bisa lebih berkembang. Dari 2022, perkembangan Langgam itu cukup cepat membuka lini-lini yang lain tuh.
gitu. Sampai hari ini dari 2022 sampai 2026 perkembangannya progresif banget bagi saya. Dan teman-teman di Langgam juga yang kerja mulai bertambah orang-orangnya gitu untuk mengisi itu semua. Itu titik baliknya ketika saya membaca buku-buku bisnis. Awal-awal tuh karena saya penasaran ya, dalam 1 bulan tuh bisa ngabisin 3 atau 4 buku bisnis itu. Tapi kesini saya mulai atur ritme gitu. Karena saya mulai melupakan buku-buku sastra yang saya senang. Jadi dalam 1 bulan tuh biasanya cuma 1 atau 2 buku bisnis gitu yang saya baca. Dan sisanya adalah buku-buku yang saya senangi gitu. Buku-buku sastra, buku-buku tentang fisika terapan. Jadi buku bisnis mulai menurun nih. Kesininya cuma 1 atau 2. Itu barangkali gitu. Saya rasa ada buku-buku yang harus dibaca oleh para pebisnis, bisnis apapun gitu. Karena bisa diterapkan di bisnis apapun 3 buku ini tuh. Yang pertama paling penting itu bagi saya This is Marketing. Penulisnya Seth Godin. Dia itu menceritakan bagaimana marketing bekerja kepada manusia. Jadi marketing itu bukan memaksakan, marketing itu bukan menyuruh gitu. Tapi marketing itu cara kita memahami orang-orang. Bahkan dia juga ada satu hal yang sangat teringat di benak saya gitu. Jangan sampai kamu mengkhianati segmen yang sudah kamu tentukan. Itu, misalnya kita tuh udah tentukan segmennya. Misalnya saya buka coffee shop, Langgam Kopi and Book, segmennya perempuan. Perempuan yang seperti apa sebenarnya seberapa. Gara-gara ada beberapa yang nongkrong di Langgam Kopi and Book ngerokok misalnya. Saya jadi berubah segmen saya, geser aja jadi laki-laki yang suka ngerokok juga. Misalnya boleh di sana. Pada akhirnya itu akan merusak bisnis saya. Itu akan merusak. Karena identitas perusahaan harus dibangun dari marketnya. Jadi jangan sampai mengkhianati segmen kamu yang sudah kamu tentukan dari awal. Itu yang paling saya ingat di This is Marketing, Seth Godin. Kemudian buku kedua ada buku Donald Miller penulisnya How to Grow from Small Business. Buku itu tuh isinya framework. Jadi orang-orang sering bingung ketika ingin memulai bisnis, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengisi buku itu. Jadi di buku itu ada frameworknya. Kamu mengisi, saya ingin misalnya, saya kebingungan saya ingin bisnis apa. Lalu diarahkan apa potensi yang kamu punya. Nah, dari potensi itu nantinya akan disusun dalam framework itu. Dari mulai bagaimana cara bisnismu menyentuh pelanggan, terus bagaimana cara bisnismu dipercaya oleh pelanggan gitu. Sampai terakhir mungkin yang sering kita rumuskan para pembisnis itu bagaimana cara membentuk loyalis itu gitu. Nah, itu tuh ada cara-caranya. Nah, di buku Donald Miller itu cara-cara itu dari awal sampai akhir dalam buku itu kita dibikin untuk menyusunnya satu-satu. Di sana saya ada yang satu momen saya ingat ketika si Donald Miller didatangi oleh temannya gitu. Mereka memulai bisnis bareng-bareng dengan bisnis yang berbeda. Donald Miller bisnisnya semakin meningkat dan temannya bisnisnya stuck gitu. Lalu nanya ke si Donald Miller, bagaimana cara agar bisnisku seperti bisnismu yang grow dengan cepat? Yang Donald Miller jawab pada saat itu, bikin bisnismu seakan-akan profesional. Meskipun kamu hanya 1 orang, bikin bisnismu seakan-akan seperti profesional. Jam kerja yang pasti misalnya. Budaya pekerjaan yang pasti. SOP-nya seperti apa. Kemudian cara menghadapi klien atau pembeli seperti apa. Bikin bisnismu seakan-akan profesional. Meskipun hanya kamu yang mengerjakan. Itu yang sampai hari ini teringat dari buku Donald Miller itu. Dan masih banyak buku Donald Miller yang lain yang bagi saya dari satu buku ke buku yang lainnya menyambung gitu. Ada Brand Story itu Donald Miller juga. Kemudian ada yang tentang marketing dan banyak lah. Tapi yang paling penting ini buku How to Grow from Small Business. Itu yang paling penting bagi saya. Buku terakhir barangkali yang ketiga ini orang Indonesia nih. Penulisnya Yasa Singgi, Crafting Brand. Nah, buku ini keren banget. Jadi saya tadi menyusun ya bagaimana bisnis bisa berjalan itu marketingnya harus jalan, perencanaan bisnisnya harus jalan. Dan hari ini ada yang lebih penting, branding si perusahaannya. Nah, Yasa menceritakan dengan cara dia bagaimana kita harus membranding perusahaan dan person si pemilik perusahaan itu. 3 buku itu barangkali yang bagi saya harus dibaca oleh para pebisnis pemula gitu. Atau para pebisnis yang sudah berjalan juga harus membaca buku itu. Dampak yang saya dapat ya, bagaimana bisnis ini bisa grow. Kalau orang-orang hari ini mungkin nonton YouTube, kemudian ada yang langsung ketemu dengan mentor. Kalau saya keterbatasan untuk itu. Kalau nonton YouTube, mungkin barangkali saya kurang senang berlama-lama di media sosial gitu. Saya pribadi itu. Tapi kalau dengan buku, karena saya senang dengan membaca buku, jadi saya belajar dari sana. Mungkin hari ini orang-orang bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari buku. Tapi dari buku, kita akan mengetahui yang tidak diketahui orang lain. Itu. Jadi kita akan mengetahui yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena nggak semua orang baca buku.
Dan kalau misalnya saya nonton YouTube juga, YouTuber-YouTuber itu mereka adalah hasil bacaan mereka dari buku dan mereka lontarkan kepada masyarakat yang tidak membaca buku misalnya. Jadi seakan-akan dia pinter banget. Para pembaca buku itu bukan pinter malah. Para pembaca buku itu mereka merasa bodoh. Makanya mereka baca buku. Pada akhirnya jadi tahu gitu. Di Langgam juga gitu. Kami senang dengan buku itu bukan karena kami pintar, malah karena kami merasa kami terlalu bodoh gitu. Pada akhirnya kami baca buku agar bisa mengetahui banyak hal. Karena dalam bisnis itu yang selalu menjadi pertanyaan misterius itu adalah bagaimana cara orang itu bisnisnya sampai di sana. Bagaimana cara orang itu bisnisnya, asetnya sudah sebanyak itu misal. Hal-hal itu ya, hal-hal itu yang tidak kita tahu kan. Nah buku itu sama seperti itu, memberitahu kita yang mereka tahu dan kita tidak tahu. Itu kenapa ya orang-orang di Tasik misalnya pebisnis keturunan Chinese mobilnya baru-baru terus setiap tahun. Bisnis apa ya mereka? Mereka lebih tahu dari kita yang tidak tahu apa-apa. Nah gara-gara saya merasa saya serba tidak tahu, makanya saya baca buku. Jadi kalau teman-teman di rumah juga baca buku, kita bisa membedakan mana buku-buku yang dibuat oleh AI dan mana buku-buku yang dibuat oleh benar-benar pengalaman manusia. Kita bisa bedakan itu. Dan kebanyakan hari ini buku-buku bisnis misalnya yang tersebar di masyarakat, banyak buku bisnis yang dibuat oleh AI. Makanya how to tuh, cara menjadi apa gitu misalnya. Ini, lakukan langkah-langkahnya ini. Itu ChatGPT banget bagi saya gitu. Meskipun itu benar-benar manusia yang bikin, kamu terlalu ChatGPT bagi saya. Gitu misalnya. Itu makanya. 3 buku yang tadi bagi saya bagus banget yang tadi saya sebutkan. Buku-buku yang memberikan pengalaman langsung para penulisnya dan kita bisa mengambil intisarinya gitu. Daripada yang how to bagi saya. Kalau yang how to nggak usah pakai buku, kamu diskusi sama ChatGPT aja udah cukup lah, nggak usah dibeli kan bukunya. Dan buku-buku bisnis juga kan mahal-mahal hari ini tuh. Bagi orang-orang mahal-mahal buku-buku bisnis itu. Di angka 80.000 sampai 500.000 kan ada. Tapi dari buku bisnis kamu bisa menghasilkan lebih besar daripada 80.000 sampai 500.000 itu. Secara teknis terdekat pengetahuan itu dari buku gitu. Dan kita beruntung misalnya saya menjadi influencer lah. Semalam saya baca buku ini, hari ini saya syuting misalnya. Hasil bacaan saya, buku-buku yang tidak dibaca oleh orang lain. Menjadi viewers, menjadi uang kan bagi saya dari YouTube itu misal. Atau dari media sosial apa. Hari ini buku tuh bagi saya orang-orang yang memiliki pengetahuan itu luar biasa gitu. Mereka bisa mengkonversi pengetahuan mereka menjadi uang. Itu dari buku juga. Bagi saya seperti itu. Coba pilih di antara 3 buku tadi, salah satu baca dulu sama kamu. Kemudian ketika ada perubahan di hidup kamu jangan berbohong, kamu harus lanjut baca buku selanjutnya. Tapi ketika tidak ada perubahan di hidup kamu boleh berhenti baca buku. Itu aja jaminan dari saya, dari 3 buku yang tadi. Di Langgam itu kami selalu berpikir ketika kami grow, ketika kami naik, atau teman-teman menganggap ini sukses, kami selalu menganggap ini bukan hasil jeripayah kami. Ada networking, ada lingkungan yang membentuk kami seperti itu. Ada lingkungan yang mendukung kami, mungkin dulu dukungannya kecil-kecil gitu, dari beberapa orang. Kalau hari ini, saya rasa dukungannya cukup besar untuk perusahaan saya gitu. Dan kami menyebut mereka adalah pelanggam gitu. Pelanggam itu orang-orang yang merasa diri mereka adalah bagian dari Langgam. Dan kami tidak pernah melarang itu. Siapapun boleh merasa diri mereka adalah Langgam. Networking itu menjadi modal untuk perkembangan bisnis kami. Ada beberapa misal, orang-orang membentuk loyalis itu dengan uang. Kalau kami, loyalis kami itu, alhamdulillah, orang-orang dekat kami yang membantu agar misalnya di penerbitan buku. Banyak orang-orang dekat kami yang menawarkan kepada teman-temannya yang dimanapun di Indonesia yang untuk menerbitkan di Langgam. Sampai Langgam 1 bulan itu bisa menerbitkan 20-30 judul per bulan gitu. Kemudian di kelas Langgam Institute misalnya. Dalam 1 bulan kami selalu mengadakan kelas menulis. Kalau sekarang daring, sekali bayarnya murah gitu. Bayarnya murah. Sekali kelas itu 300-500 peserta yang ikut. Itu gara-gara jejaring kami gitu. Bukan gara-gara kami bayar kepada orang-orang itu, kami tidak bayar, tapi jejaringnya. Kemudian bisnis terakhir kami lah yang F&B ini. Karena pada akhirnya disusun yang F&B ini untuk menjadi bisnis yang komersil, akhirnya kami get investor dari titik 1 sampai ke titik 3. Langgam Copy and Book gitu. Langgam Copy and Book titik 1 itu kami juga pakai investor. Titik 2 juga sama, bekerja sama. Titik 3 yang sekarang juga itu hasil kolaborasi dengan investor juga. Apakah kita bisa langsung mendapat investor itu? Tidak gitu. Tanpa jejaring yang sudah kami bentuk sebelumnya. Jadi hal yang paling mahal bagi kami hari ini adalah jejaring itu. Jejaring yang sudah membuat kami ikut naik, ikut kalau teman-teman sebut sukses, ikut sukses gitu. Jadi saya juga tidak bisa sombong ini gara-gara saya. Ini gara-gara Pelanggam, ini gara-gara semua kesempatan yang sudah kami lewati, dan ini juga atas dasar keridoan Sang Maha gitu. Ini atas dasar itu semua. Nah, ini
Mohon maaf sekali ya, investor itu apakah harus orang-orang kaya gitu? Langgam Kopi Titik Tiga, investornya ada bukan orang-orang kaya itu, tapi orang-orang yang percaya kepada kami. Itu jadi investor itu apakah harus orang kaya? Enggak. Bahkan harusnya saya tidak bocorkan investor di Langgam, tapi saya akan sebutkan salah satu. Namanya tidak akan disebut, tapi salah satu profesinya. Salah satu profesi dari salah satu investor Langgam, ada yang profesinya Gojek online. Dia mungkin melek bagaimana kehidupan ini harus berkembang. Pada akhirnya dia invest. Nominalnya apakah gede atau kecil itu nggak masalah bagi saya. Tapi selama dia percaya kepada Langgam dan dia juga percaya ingin memperbaiki hidupnya, memperbaiki keuangannya, dia menyimpan di Langgam. Dan pandangan hari ini terhadap ojek online bagaimana gitu? Teman-teman aja yang kerja di bank, kerja di mana, apakah bisa investasi gitu? Belum tentu juga. Ini ada ojek online, dia mempercayakan hartanya kepada kami. Sebelumnya apakah kenal dengan ojek online itu? Tidak. Dia diantar oleh para pelanggan untuk menjumpai kami gitu. Itu networking tuh. Kami nggak kenal, tapi dikenalkan oleh orang yang sudah kenal dengan kami lebih dulu. Nah itu. Investor itu nggak mesti kaya. Kita harus cari orang yang percaya kepada kita. Itu aja dari saya. Mau orang sekaya apapun saya mintai untuk invest di Langgam misalnya, selama dia nggak percaya, nggak bakalan dicairkan kan uangnya. Tapi orang yang memiliki keinginan, lalu dia percaya kepada Langgam, dia akan berikan gitu. Salah satunya di buku Craft Wrapping Branding yang tadi, Yasa. Itu membangun kepercayaan konsumen, membangun kepercayaan orang-orang. Dan pada akhirnya konsumen, pembeli itu akan menjadi keluarga kami gitu. Mereka akan kenal dengan kami dan mereka akan main bersama kami, mereka akan hidup bersama produk kami, dan pada akhirnya kami akan menjadi keluarga gitu. Saya selalu bangga kepada Langgam gitu misalnya. Cukup 1 tahun sekali kami mendapat penghargaan buku misalnya. Itu pencapaian besar kami. Bahwa pencapaian besar tuh bukan bagaimana kami bisa membeli kendaraan lah, bisa membeli apa. Tapi kebanggaan kami ada buku yang terbitkan Langgam lalu mendapat penghargaan. Misalnya mau tingkat nasional atau internasional, itu sebuah pencapaian bagi kami. Kemudian sekarang Langgam Kopi and Book sudah ada 3 titik. Bahkan sudah muncul hilalnya untuk Langgam Kopi and Book 4 di salah satu jalan di Tasikmalaya. Kemudian muncul lagi hilal Langgam Kopi and Book 5 di kota tetangga. Nah kami juga menganggap itu sebuah pencapaian juga. Ada orang-orang di luar sana yang percaya kepada kami. Tapi apakah kami akan buru-buru untuk buka gitu? Kami selalu punya rumusan ketika kami buka gerai lagi atau kami buka departemen atau buka cabang. Bagi kami harus menyiapkan modalnya itu bukan hanya untuk membangun atau membuka. Kami selalu menyiapkan seperti ini. Misal Langgam Kopi and Book 1 akan membuka Langgam Kopi and Book 2. Kami harus strugglekan dulu Langgam Kopi and Book 1 sampai struggle, sampai memiliki positif yang cukup, margin yang cukup gede, kami akan buka Langgam Kopi and Book 2. Karena suatu hari Langgam Kopi and Book 2 ini bisa jadi rugi. Karena ini masih anak baru nih. Ketika rugi, kami akan tambah dari Langgam Kopi and Book 1. Begitupun Langgam Kopi and Book 3. Kami harus struggle dulu di 2 dan 1. Ketika Langgam Kopi and Book 3 mengalami kerugian, kami bisa menutupnya. Dan begitupun yang 4 dan yang 5. Apakah kami akan buru-buru ke 4? Saya rasa tidak juga. Meskipun antusiasmenya sekarang Langgam Kopi and Book 4 lah. Tahan dulu. Bisnis itu nggak seperti itu. Bisnis itu butuh perencanaan, butuh strategi, dan butuh juga kalau yang kami sering bercandakan gitu ya, berbisnis itu seperti beragama gitu, harus memiliki akal itu. Jadi selain strategi, selain pengalaman, bisnis itu harus memiliki akal juga. Jangan yuk 4 gas misalnya. Gak, kamu harus memiliki akal. Bagaimana 4 ini yang suatu hari akan kamu pertanggungjawabkan bisa menjadi anak yang baik gitu. Setiap tahun kami berupaya untuk menambah 1. Jadi challenging bagi kami bagaimana dalam 1 tahun menstrugglekan 1 titik. Jadi membuat kuat. Entah dari finansialnya, dari timnya, dari tempatnya juga. Gitu. Tempat itu misalnya orang-orang sudah tahu. Kemudian orang-orang pekerjanya sudah solid. Secara finansial sudah marginnya sudah enak, sudah positif banget. Udah struggle nih. Dia bisa membantu adiknya nih yang nanti akan lahir gitu. Bagi kami seperti itu. Dan adiknya ketika adiknya kerugian bisa dibiayai oleh kakaknya. Nah itu yang selalu kami gunakan ketika untuk pencapaian-pencapaian yang kami suatu hari akan banggakan. Kami juga rencanakan dengan baik. Dan yang paling penting tadi itu berbisnis itu harus punya akal gitu aja. Sama dengan beragama lah, harus punya akal. Di Indonesia itu banyak perusahaan yang kita kenal hanya beberapa perusahaan. Misalnya perusahaan, saya selalu mengidolakan perusahaan ini. Perusahaan jarum. Kita kenal tuh hanya perusahaan jarumnya aja. Kita tidak mengenal Egg Star. Itu perusahaan jarum yang ada di Amerika yang mengangkat salah satu band di Indonesia. Kalau teman-teman tahu itu ada band perempuan hijab 3 orang. Band metal itu diangkat oleh perusahaan jarum yang ada di Amerika. Kemudian
Tower. Mungkin teman-teman juga nggak tahu itu perusahaan jarum, Tower Internet itu. Itu nama perusahaannya Tower. Pada akhirnya orang-orang menyebutnya Tower gitu kan. Bisnis-bisnis yang saya idolakan itu seperti itu. Mereka membuka lini-lini bisnis yang lain, tapi mereka saling berkesinambungan. Di setiap bisnis itu saling berkesinambungan. Makanya kami di sini ketika buka bisnis baru itu kami menyebutnya departemen karena harus bersinambungan gitu. Ketika tidak bersinambungan, kami akan kesulitan untuk mengerjakannya. Apakah mungkin suatu hari saya bikin bisnis pabrik kerupuk misalnya? Mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Apakah mungkin suatu hari nanti saya bikin perusahaan yang ada dalam satu aplikasi? Mungkin, karena bisa membangun ekosistem yang sudah saya bangun sejak awal. Itu tujuannya agar nanti ya biar anak cucu kami tidak kebingungan lagi. Karena mau tidak mau kami tuh membaca juga bagaimana negara kita berkembang, negara kita berjalan. Menjadi problem utama di negara kita adalah kekurangan lapangan pekerjaan. Apakah kita akan terus menyalahkan pemerintah? Bagi saya kita sama salahnya ketika terus menyalahkan. Tapi apakah kita bisa mengambil solusi gitu? Bagaimana minimal keluarga kami sendiri tidak terkena dampak kekurangan lapangan pekerjaan. Makanya kami bikinkan perusahaan-perusahaan, lini-lini perusahaan, departemen-departemen yang nantinya akan mengobati keluarga kami dari kekurangan lapangan pekerjaan. Itu makanya yang sekarang di Langgam juga mereka lulusan-lulusan terbaik dan mereka cepat untuk mendapat pekerjaan. Dan mereka juga kalau di Langgam itu kan cara seleksinya itu benar-benar panjang. Jadi di Langgam tuh kita jarang untuk seleksi orang lewat pengumuman, tapi mereka harus berteman dulu bersama kami baru bisa masuk ke dalam perusahaan kami. Jadi itu biasanya waktunya panjang juga. Kalau dulu ya, kalau sekarang aduh udah mulai banyak kan. Ada beberapa yang masih intens senang dengan buku, ada yang mungkin mereka hanya punya ketertarikan aja kepada buku atau mereka hanya mengenal aja kepada buku, tapi yang penting mereka nyaman berada di Langgam. Harapan Langgam tuh semoga Langgam bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu harapan besar kami yang menjadi genggaman kami selama ini. Langgam ingin bermanfaat untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan gara-gara podcast ini, teman-teman di rumah juga bisa mengambil salah satu celutukan dari saya yang mungkin bisa membangun kawan-kawan di rumah untuk memulai bisnis, untuk memulai sesuatu yang sangat sulit di dunia ini. Karena ini sunnah Rasul ini sangat sulit sekali untuk dilakukan bisnis itu. Makanya terus amati podcast Naik Kelas. Saya di Langgam Pustaka sangat senang dengan membaca buku. Karena saya merasa diri saya tidak tahu apapun dan bodoh. Karena baca buku, saya bisa naik kelas dengan versi saya. Temukan Naik Kelas versi kamu.